Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kali ini kita belajar IPA kelas 9 semester 2. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas bab pertama mengenai kemagnetan. Video ini adalah video pertama dari beberapa video yang nanti akan kita buat yang akan membahas mengenai magnet ini. Oke? Nah, apa itu magnet? Secara sederhana, kita bisa artikan magnet adalah logam yang dapat menarik logam lainnya. Atau ada juga yang mengartikan kalau magnet itu adalah benda-benda yang dapat menghasilkan medan magnet. Kalau kita punya logam, contohnya besi, kemudian kita dekatkan pada magnet, maka besi-besi tadi akan tertarik dan menempel pada magnet, terutama pada bagian ujung-ujung magnet. Bagian-bagian ujung magnet ini kita sebut nanti sebagai kutub magnet, merupakan ujung magnet yang memiliki gaya tarik paling kuat. Terus kalau kita mendekatkan kutub magnet dengan kutub magnet yang lain, misalkan utara sama selatan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik antara kedua magnet. Kedua magnetnya akan tarik-menarik hingga nanti saling menempel, karena kutub yang berlawanan itu akan tarik-menarik. Sebaliknya, kalau yang kita dekatkan adalah kutub yang jenisnya sama, misalkan utara dengan utara, maka kedua magnet akan saling tolak-menolak. Kutub sejenis akan tolak-menolak, utara dengan utara ataupun selatan dengan selatan. Terus, kita tahu dari mana sebuah magnet itu ujungnya kutub utara, ujung yang lainnya kutub selatan? Dari mana kita tahu ujung yang mana yang kutub utara, ujung yang mana yang kutub selatan? Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bumi itu memiliki dua buah kutub. Oke, kalau di gambar ini, di bagian atas ini kita sebut nanti sebagai kutub utara bumi. Sementara yang di bagian bawah kita sebut nanti sebagai kutub selatan bumi. Kutub utara ada di arah utara, kutub selatan ada di arah selatan. Nah, kalau kita punya sebuah magnet, lalu magnetnya kita gantungkan sehingga dia bisa berputar dengan bebas, maka setiap magnet pasti akan selalu menunjukkan arah utara sama selatan. Ujung yang satunya menuju ke utara, ujung yang lainnya menuju ke selatan. Kenapa bisa? Gara-gara bumi juga memiliki medan magnet. Nanti kita bahas pada video berikutnya yang membahas medan magnet bumi. Oke? Nah, bagian magnet yang menuju kutub utara itu kita sebut sebagai kutub utara. Oke? Bagian magnet yang menunjukkan kutub selatan bumi itu kita sebut nanti sebagai kutub selatan magnet. Oke? Nah, sekarang kita bahas apa penyebab munculnya gaya magnet. Kenapa magnet bisa menarik logam-logam lainnya? Gaya magnet timbul gara-gara adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron. Apa itu elektron dan seperti apa gerakannya pada sebuah atom, itu nanti akan kita bahas ketika kita belajar bab tentang atom. Setiap benda itu punya magnet kecil yang disebut nanti sebagai magnet elementer. Setiap benda punya ini. Magnet elementer itu magnet kecil berupa atom. Ya, karena setiap benda tersusun dari atom dan setiap atom itu bertindak sebagai magnet elementer. Magnet elementer ini timbul karena adanya gerakan elektron pada atom. Pada benda yang bukan magnet, magnet elementernya itu tersusun secara acak, menghadap pada arah yang berbeda-beda. Tetapi pada benda yang merupakan magnet, magnet elementernya tersusun secara rapi dan menghadap pada arah yang sama. Oke, dan inilah yang mengakibatkan munculnya kutub pada magnet. Dan sifat magnet, kutubnya akan selalu utara sama selatan. Kalau ini ada sebuah magnet, kirinya misalkan utara, kanannya selatan, ketika kita potong, maka potongannya itu juga nanti memiliki kutub utara dan kutub selatan. Kirinya tetap utara, kanannya tetap selatan. Oke, dipotong jadi berapapun, maka kutub potong-potongannya akan tetap memiliki dua kutub utara sama selatan. Terus sekarang kita bahas bentuk-bentuk magnet. Yang pertama ada namanya magnet batang, yang bentuknya seperti ini. Oke, biasanya berbentuk balok. Kemudian ada magnet jarum, ujung-ujungnya runcing. Terus yang magnet jarum ini biasanya digunakan sebagai kompas, sebagai magnet pada kompas. Ada magnet silinder atau magnet tabung. Terus kemudian ada magnet cincin, gara-gara di tengah-tengahnya bolong. Terus nanti ada magnet U, karena berbentuk seperti U. Atau sering juga disebut sebagai magnet ladam atau magnet tapal kuda. Karena sepatu kuda bentuknya seperti U seperti ini.
Oke. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis bahan berdasarkan daya tarik magnetnya. Ada bahan yang bisa ditarik magnet, ada bahan yang tak bisa ditarik magnet. Secara umum kita akan bagi 3. Yang pertama ada namanya bahan ferromagnetik, yaitu bahan-bahan atau benda-benda yang ditarik kuat oleh magnet dan bisa kita jadikan sebagai magnet buatan. Apa contohnya? Misalkan kobalt, terus ada besi, kemudian ada nikel. Jadi setiap benda yang terbuat dari 3 bahan ini pasti bisa ditarik oleh magnet. Kemudian ada bahan yang disebut sebagai paramagnetik. Kalau tadi ferromagnetik, ini paramagnetik. Paramagnetik adalah sebutan untuk bahan yang ditarik oleh magnet tetapi lemah, oke? Dan tidak dapat dijadikan magnet buatan. Bisa ditarik tapi lemah tarikannya, sangat lemah. Apa contohnya? Misalkan logam molybdenum, kemudian ada logam magnesium, kemudian ada litium. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya diamagnetik, bahan yang tidak dapat sama sekali ditarik oleh magnet. Apa contohnya? Misalkan tembaga, lalu kemudian ada emas, lalu kemudian ada perak. Oke? Sama bahan-bahan non-logam lainnya, misalkan kayu, plastik, dan lain-lain. Oke? Ini 3 jenis bahannya. Pahami masing-masing namanya. Ferromagnetik ditarik kuat, paramagnetik ditarik lemah, diamagnetik yang tak dapat ditarik oleh magnet. Terus karena tadi bahan ferromagnetik bisa dibuat magnet, nah gimana cara membuat magnetnya? Ada 3 cara untuk membuat magnet dari bahan ferromagnetik. Yang pertama, ada dengan cara menggosok bahan ferromagnetik dengan magnet. Kita punya sebuah batang, misalkan terbuat dari besi. Karena dia bukan magnet, maka magnet elementernya tersusun secara acak, tidak rapi, dan menghadap pada arah yang berbeda-beda. Nah, untuk menjadikan batang besi ini magnet, maka kita bisa gunakan secara sederhana dengan cara menggosok. Kita ambil sebuah magnet permanen, lalu gosok salah satu ujungnya. Boleh kutub selatan, boleh kutub utara. Dan menggosoknya harus satu arah. Misalkan kita gosok dari kiri ke kanan. Dan gosoknya berkali-kali. Makin sering kita menggosoknya, makin banyak kita menggosoknya, maka magnet yang dihasilkan nanti akan semakin kuat. Oke? Setelah digosok berkali-kali, maka nanti batang besi ini akan berubah menjadi magnet. Karena magnet elementernya akan tersusun secara rapi dan menghadap pada arah yang sama. Nah, sekarang gimana cara kita menentukan yang mana kutub utara dan mana yang kutub selatan? Prinsip dasar dalam cara menggosok ini, ketika kita gosok dari kiri ke kanan, maka ujung yang kanan ini, ujung terakhir yang disentuh, itu akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang disentuh, yang menyentuhnya. Karena tadi yang menyentuhnya kutub selatan, maka yang terakhir digosok kan tadi bagian kanan. Maka yang kanan ini punya kutub yang berlawanan dengan selatan. Yang kanan ini merupakan kutub utara. Oke? Sementara yang ujung satu lagi, kutub selatan. Ingat prinsipnya, bagian terakhir yang digosok akan memiliki magnet berlawanan dengan magnet yang menggosoknya. Oke? Dengan kutub yang menggosoknya. Kalau yang menggosoknya kutub selatan, maka bagian yang terakhir yang digosok itu akan jadi kutub utara. Oke? Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, itu dengan cara menginduksi bahan ferromagnetik. Menginduksi artinya mendekatkan. Kita ambil batang logam yang tadi bukan magnet, terus kita dekatkan dengan magnet permanen pada benda yang merupakan magnet permanen. Maka si magnet ini akan mempengaruhi besinya, dan besinya akan menjadi magnet juga. Dengan cara seperti ini kita sebut sebagai cara induksi. Oke? Terus menentukan kutubnya bagaimana? Nah, bagian logam yang berdekatan sama kutub magnet itu akan memiliki kutub yang berlawanan. Kalau ujung ini kita dekatkan dengan kutub utara, maka ujung ini akan menjadi kutub selatan. Oke? Kalau ujung ini kita dekatkan dengan kutub selatan, maka dia akan menjadi kutub utara. Terus cara ketiga, cara yang paling sering ditanya di ujian, mengaliri bahan ferromagnetik dengan listrik DC atau listrik satu arah. Sumber listrik DC itu biasanya baterai atau aki. Kita punya sumber listrik baterai, sumber listrik satu arah. Terus kemudian kita hubungkan dengan kawat, lalu kawatnya kita lilit-lilitkan seperti ini. Kita buat kumparan seperti ini, lalu kita balikan lagi kawatnya ke kutub negatif pada baterai. Maka pada kawat nanti akan mengalir arus.
Nah, jika pada kumparannya kita masukkan sebuah batang logam ferromagnetik, maka ketika ada arus yang mengalir, ingat arus itu mengalirnya keluar dari kutub positif, karena kutub positifnya ada di kiri, maka arusnya keluar ke kiri, lalu mengalir pada kawat menuju ke atas. Karena ia berupa lilitan, maka tiba di atas dia akan turun ke bawah, di belakang dia akan ke bawah, kemudian ketika di depan dia akan ke atas lagi, begitu seterusnya. Muter-muter hingga kemudian ke bawah, balik lagi ke baterai, masuk ke dalam kutub negatif. Oke? Ketika ada arus yang mengalir, maka batang logam ini akan berubah menjadi magnet. Magnet elementernya akan tersusun secara rapi. Terus bagaimana cara kita menentukan yang mana yang kutub utara dan yang mana kutub selatannya? Caranya gampang, kita cukup pakai kaidah tangan kanan. Oke? Pada tangan kanan kita, untuk menentukan arah kutub utaranya, kita gunakan ke seluruh jari yang kita punya. Jempol sampai kelingking, 4 jari ini, itu akan kita gunakan untuk menunjukkan arah arus pada kawat yang berada di depan. Jadi arah arus listrik dapat ditunjukkan arahnya dengan 4 jari yang ini. Karena arusnya ke arah atas pada kawat yang di depan, maka jari-jari kita yang 4 ini kita arahkan ke arah atas. Terus jempol nanti akan menunjukkan arah kutub utara. Jempol akan menunjukkan arah kutub utara pada magnetnya. Jadi kalau pada gambar ini, ketika arusnya ke arah atas, maka 4 jari kita arahkan ke atas. Otomatis jempol akan menghadap ke kiri, sehingga bagian kiri dari logam ini itu akan jadi kutub utara. Dan bagian kanannya, ujung kanannya akan jadi kutub selatan. Ingat, kita menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Oke? Contoh lainnya, misalkan kalau gambarnya kita ubah. Kita punya baterai, lalu kemudian ada kawat yang dililitkan pada sebuah batang besi. Nah, kemana arah kutub utara dan selatannya? Yang pertama, tentukan dulu arah arus dari baterai. Arus akan keluar dari kutub positif. Oke, keluar menuju atas, lalu kemudian ke kiri, kemudian muter-muter pada lilitan. Pada bagian depan lilitan, arusnya akan ke arah kanan, lalu muter di belakang ke arah kiri, muter lagi, dan seterusnya hingga nanti masuk lagi ke dalam baterai lewat kutub negatif. Nah, kita gunakan tangan kanan lagi untuk menentukan yang mana kutub utara dan selatan. Karena arah arus pada kawat bagian depan menuju ke kanan, panahnya menuju ke kanan, maka posisikan tangan kita dengan keempat jari, jempol hingga telunjuk ke arah kanan. Oke? Ujung-ujung jari, kuku-kukunya ini menghadap ke arah kanan. Terus kemudian, maka jempol kita akan menghadap kemana? Ke atas. Oke? Jadi tangan kita posisinya telungkup seperti ini ya, bukan telapak tangan yang kita lihat, tapi punggung tangan yang kita lihat seperti ini. Jadi 4 jari ini arahnya sesuai dengan arah arus pada kawat bagian kanan. Sementara jempol akan menunjukkan arah kutub utara. Karena jempolnya menuju ke atas, maka kutub utaranya ada di bagian atas. Oke? Paham caranya? Lihat punggung tangannya. Nah, soal seperti ini pernah keluar di UN. Ada UN IPA tahun 2017. Untuk tahun ini, UN dihapuskan. Terus ada ujian asesmen. Tapi ujian asesmen itu hanya untuk kelas 8, kelas 9 enggak. Terus kelulusan ditentukan oleh apa? Oleh ujian sekolah. Oke? Kita tetap belajar untuk persiapan ujian sekolah meskipun UN-nya nggak ada. Nah, batang baja peki dibuat menjadi magnet, dan setelah menjadi magnet, beberapa kompas diletakkan di sekitar batang baja seperti gambar. Oke, ini batang bajanya dijadikan magnet dengan cara dialiri arus dari baterai. Ini lambang baterai. Kemudian setelah batang peki ini menjadi magnet, kemudian di sekitarnya diletakkan 4 buah kompas. 1, 2, 3, 4. Ini keterangan gambar kompasnya. Jarum kompasnya, yang merah itu utara, yang putih itu selatan. Ditanya, dari 4 buah gambar kompas ini, posisi kompas yang benar itu gambar nomor berapa saja? Oke, untuk menjawab ini, yang pertama harus kita tentukan dulu kemana arah arus mengalir pada kumparan ini. Ingat, arus keluar dari kutub positif, dan kutub positif pada gambar baterai dilambangkan oleh garis yang panjang. Arus keluar dari kutub positif, berarti ke arah kanan. Di sini, arusnya berarti ke arah atas. Berarti pada kumparan ini, arusnya ke atas. Terus ke belakang, ke bawah, muncul lagi di sini, ke arah atas lagi, begitu seterusnya. Oke, kemudian di sini, di akhir dia akan turun ke bawah,
masuk lagi ke baterai lewat kutub negatif maksudnya. Ini arus. Oke? Terus gimana cara kita menentukan kutub utara? Kita menentukannya pakai tangan kanan. Karena di bagian depan ini, pada kaut bagian depan, arusnya menuju ke atas, maka kita posisikan 4 jari kita ke arah atas. Lihat punggung tangan kita. Punggung tangan dengan jari-jari menuju ke atas. Maka otomatis jempol akan menghadap ke kiri. Maka kutub utara ada di sebelah kiri. Oke, jempol akan menunjukkan kutub utara. Jadi kutub utaranya ada di sebelah kiri. Sehingga P akan jadi kutub utara dan Q akan jadi kutub selatan. Q kutub selatan, P kutub utara. Kemudian apa hubungan dengan kompas? Kompas itu juga magnet yang memiliki kutub utara dan selatan. Ketika magnet didekatkan dengan magnet, ingat, kalau kutubnya sejenis, dia akan tolak menolak. Kalau berlawanan jenis, dia akan tarik menarik. Yang merah kutub utara, yang putih kutub selatan. Kutub selatan tertarik oleh kutub utara, berarti ini benar. Oke? Kutub selatannya menghadap kutub utara, benar. Di gambar nomor 2, yang merah ini kutub utara, yang putih kutub selatan. Kutub selatannya menghadap kutub utara. Oke, ditarik oleh kutub utara, berarti nomor 2 juga benar. Nomor 3, yang merah ini kutub utara, yang putih kutub selatan. Kutub utaranya berada di dekat kutub utara. Salah, kutub utara harusnya ditolak oleh kutub utara. Oke, kalau ini berarti ditarik oleh kutub utara. Salah, berarti nomor 3. Gimana dengan nomor 4? Yang putih kutub selatan, yang merah kutub utara. Kutub selatannya di dekat kutub selatan. Salah. Harusnya selatan sama selatan itu ditolak, bertolak, saling tolak menolak, sehingga harusnya kompasnya berputar. Utaranya harusnya menghadap selatan. Oke? Kutub utaranya harusnya ditarik oleh kutub selatan pada PQ. Maka jawaban yang benar mana? 1 sama 2. Oke? Kalau tadi kita ngebahas cara membuat magnet, nah sekarang kita bahas gimana cara menghilangkan sifat magnet pada magnet buatan. Ada 3 cara. Ketiga-tiganya pada intinya adalah mengacak arah magnet elementer. Kalau dia bersifat magnet elementernya arahnya sama, tersusun secara rapi dan menghadap pada arah yang sama. Kalau kita bisa mengacak-acak arah magnet elementernya, maka sifat magnetnya akan hilang. Yang pertama, kita bisa acak dengan cara dipukul. Jadi magnet ketika kita pukul-pukul, sifat magnetnya akan hilang. Oke? Atau yang kedua, bisa dengan cara dipanaskan. Kalau dipanaskan, magnetnya bakal hilang sifatnya. Atau yang ketiga, kita aliri dengan arus, kita lilitkan dengan arus, tapi arusnya lah arus bolak-balik atau sering disebut sebagai arus AC. AC ini bukan AC pendingin ruangan ya, bukan air conditioner, tapi AC ini adalah alternating current, artinya arus bolak-balik, arus listrik bolak-balik. Dari mana sumber arus listrik bolak-balik? Dari listrik rumah. Kalau listrik pada baterai atau aki itu menghasilkan arus listrik satu arah. Tapi kalau arus listrik dari rumah, dari generator PLN, itu arus listriknya arus listrik bolak-balik. Ketika kita lilitkan magnet dengan itu, maka sifat magnetnya akan hilang. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan paham dengan apa yang tadi sudah Kak terangkan. Terus jangan lupa diulang-ulang lagi, lalu kemudian kerjakan latihan soal sebanyak-banyaknya, biar makin paham dengan materi tentang kemagnetan yang tadi sudah kita pelajari. Oke? Jika videonya dirasa bermanfaat, jangan lupa like lalu share ke teman-temannya, biar makin banyak yang terbantu. Terus jangan lupa subscribe channel Rumah Belajar Kamil, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rumah Belajar Kamil. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.